Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi sobat belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini sobat belajar, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Kita nanti melanjutkan pembelajaran yang kedua. Selanjutnya untuk pembelajaran 2 ini nanti termuat 2 muatan pembelajaran, yaitu PPKN dan SBDP. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kemudian nanti siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Selanjutnya nanti siswa mampu menyebutkan pola lantai tarian daerah dengan benar. Kemudian siswa mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Langsung saja sobat belajar, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Tetap semangat. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Ayo kita mengamati sobat belajar. Kita amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Nah, sobat belajar bisa melihat pada gambar tersebut ada anak-anak sedang berlari-lari membawa bendera kecil ya. Terus kemudian ada bapak-bapak sedang bergotong royong membuat lomba panjat pinang dalam rangka 17 Agustus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca teks berikut ya sobat belajar, yang judulnya Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Toni seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian untuk paragraf yang berikutnya, dari Toni mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wandi dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditujukan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan dan tulus saling menjaga.
Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, sobat belajar, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut ya. Setelah kalian membaca bacaan tadi judulnya tentang rukun dalam perbedaan. Nah, kira-kira apa perbedaan yang ada tadi di dalam bacaan? Kira-kira apa ya sobat belajar? Tadi ada perbedaan agama, perbedaan suku, dan lain-lain, nanti dicari lagi. Kemudian apa manfaat hidup rukun ya sobat belajar? Kira-kira. Kemudian bagaimana menyikapinya? Nah, dalam perbedaan kita harus bagaimana menyikapinya dalam bijak ya, dengan bijak ya sobat belajar. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Mari kita baca teks yang berjudul tentang Lego-Lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya adalah tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran yang komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman kopi. Selain menjadi identitas sebagai suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, sobat belajar, mari kita pelajari dan perhatikan jenis pola lantai berikut ya. Yang pertama adalah ada pola lantai vertikal atau lurus. Nah, gambarnya seperti berikut. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya ada tari Ospan dari Papua, kemudian ada tari Serimpi dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian contohnya lagi ada tari Baris Cangkedan dari Bali. Yang berikutnya ada pola lantai diagonal, gambarnya seperti berikut.
Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri ya sobat belajar. Contohnya adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian ada pola lantai garis melengkung ya, gambarnya seperti berikut. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari Randai dari Provinsi Sumatera Barat. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dan menghasilkan tarian yang indah ya sobat belajar. Nah sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita ingat-ingat apa saja yang telah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, tadi kita belajar tentang perbedaan yang menguatkan dan toleransi. Kemudian tadi kita belajar tentang tari lego-lego, tari adat dari Alor yang bermakna persatuan. Yang terakhir kita tadi belajar tentang pola lantai tari tradisional. Demikian sobat belajar, video pembelajaran ini. Apabila kalian ingin link-link video pembelajaran lainnya, bisa kunjungi deskripsi ya, atau channel Pak Guru Mahfud Food ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar ya sobat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.